dan Mesianis dalam Perjanjian Baru. Yang pertama adalah pengertian. Dalam bahasa Injil, kata pengharapan artinya suatu kepastian, tidak goyah dan aktif. Para nabi berbicara mengenai memiliki harapan yang teguh atau penuh pengharapan. Dan yang kedua adalah gelar Mesias. Dalam membahas Kristologi, wajarlah kalau kita mulai dengan istilah Mesias, karena istilah yang seperti dalam bahasa Yunani yaitu Kristus, yang berarti yang diurapi, banyak sekali dipakai dalam gelar Kristen. Hal ini nyata dengan adanya fakta bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus pada masa-masa permulaan disebut sebagai orang-orang Kristen. Dan hal ini merupakan kesaksian yang mengesankan, karena dari sini kita dapat melihat bagaimana pentingnya konsep Kristus dalam pikiran mereka. Mereka begitu yakin bahwa Yesus adalah Mesias dan mereka begitu giat dalam memberitakan hal itu sehingga orang-orang lain menyebut mereka pengikut-pengikut Kristus. Hal ini pertama kali terjadi di Antioquia. Dan yang ketiga adalah pengharapan Mesianis Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, pengharapan Mesianis dipercaya sebagai janji Allah yang diberikan kepada umatnya. Mesias diharapkan akan menjadi seorang pemimpin politik dan rohani yang akan memulihkan kerajaan Israel dalam mengembalikan umat Yahudi ke tanah mereka. Kepercayaan ini berkembang seiring berjalannya sejarah dan interpretasikan dalam berbagai cara oleh aliran-aliran seperti Rabbinik, Hasidik, dan Reformasi Yahudi. Dan yang keempat adalah pengharapan Mesianis di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru Alkitab Kristen, pengharapan Mesianis terwujud dalam figur Yesus Kristus. Dalam pandangan Kristen, Yesus adalah inkarnasi Allah yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan memberikan keselamatan melalui kuasanya yang ilahi. Yesus dipandang sebagai Mesias yang sudah lama dijanjikan dalam tradisi Yahudi. Dalam Perjanjian Baru, pengharapan Mesianis dikaitkan dengan kedatangan Yesus sebagai tanda akhir zaman dan pengagungan kerajaan Allah di dunia. Yesus dipandang sebagai pemimpin spiritual yang membawa keselamatan kepada semua orang, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Dan yang kelima adalah kitab-kitab Injil Sinoptik. Bukti dari kitab-kitab Injil Sinoptik yang memberitakan petunjuk mengenai Yesus tentang peran Mesias. Perlu dicatat bahwa kitab-kitab Injil memberikan informasi mengenai pengharapan umum akan Mesias pada waktu itu. Matius melaporkan bahwa para penasihat bangsa Yahudi dari Raja Herodes mampu memberitahukan secara langsung bahwa Mesias akan lahir di Betlehem. Lukas mencatat kebingungan orang-orang banyak apakah Yohanes Pembaptis adalah Mesias itu, dan hal ini merupakan suatu hal yang menyatakan secara tidak langsung tentang pengharapan mereka. Injil Yohanes memberikan keterangan yang lebih khusus lagi. Dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis dengan tegas menyangkal bahwa dia adalah Mesias. Dan yang keenam adalah tulisan-tulisan Yohanes. Injil Yohanes menyebut dua kejadian tertentu pada waktu gelar Mesianis digunakan untuk Yesus. Kedua kejadian ini terjadi pada awal pelayanannya. Lagi pula, Yohanes menjaga bentuk Aram dan memberitakan terjemahan Yahudi. Sesuatu masalah timbul karena menurut Yohanes, murid-murid yang pertama langsung mengenal Yesus sebagai Mesias, sedangkan kitab-kitab Injil Sinoptik tidak memperlihatkan kesadaran ini sebelum peristiwa pengakuan di Kaisarea Filipi. Tetapi penggunaan gelar Mesias oleh perempuan Samaria dapat dimengerti karena bagi orang-orang Samaria, gelar itu tidak akan menimbulkan salah pengertian negara politik seperti halnya dengan orang-orang Yahudi. Istilah Mesias dipakai pada peristiwa lain ketika gelar itu diucapkan Andreas yang memberitahukan Petrus saudaranya. Kami telah menemukan Mesias. Segera sesudah itu Filipus memberitahukan Natanael. Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Hal ini menyatakan bahwa kemesiasan di antara para murid yang mula-mula dimengerti sesuai dengan latar belakang Perjanjian Lama. Tujuan dari tulisan Yohanes ialah supaya para pembacanya percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah. Demi tujuan ini, ia memiliki dan menyusun bahannya. Lalu tidak hanya mencatat peristiwa mengenai murid-murid pertama dan orang-orang Samaria, tetapi juga pengakuan Marta.
Pada saat itu kemesiasan dihubungkan dengan gelar anak Allah, seperti dalam Yohanes 23 ayat 31. Hal ini menentukan pandangan tentang Mesias yang disajikan oleh Yohanes, suatu pandangan yang tentu saja jauh dari konsep politik. Ungkapan Raja Yahudi atau Raja orang Israel tentu saja memiliki pengertian kemesiasan dalam pikiran Yohanes. Nathanael menggunakan ungkapan ini, Yohanes juga menggunakan dalam catatannya mengenai pujian orang-orang banyak pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem. Pengajian kemesiasan tetap memainkan peranan yang penting dalam kitab Injil Yohanes. Walaupun konsep Yesus sebagai anak Allah lebih banyak dibicarakan, kesan keseluruhan dari kitab Injil ini ialah bahwa Yesus adalah Mesias bukan dalam arti pandangan umum pada waktu itu, tetapi dalam arti rohani yang baru yang tidak dapat dimengerti terlepas dari kesadaran Yesus akan kedudukannya sebagai anak. Dalam surat-surat Yohanes, gelar Mesias telah diterima dengan tegas. Perpaduan kata Yesus Kristus terdapat dalam pertama Yohanes 1 ayat 2 dan seterusnya, dan 11 Yohanes pasal 7. Tetapi kesaksian yang paling penting dalam surat pertama Yohanes ialah mengenai Yesus yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias. Kebanyakan penafsir berpendapat bahwa yang diserang di sini adalah suatu bentuk permulaan dari dosentrisme yang membedakan manusia Yesus dengan Kristus surgawi dan memusatkan iman pada Kristus surgawi itu. Yang ketujuh adalah kisah para rasul. Pernyataan pertama dalam jemaat mula-mula pada hari Pentakosta mencapai puncaknya dalam penegasan bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jelaslah pernyataan ini penting karena merupakan pernyataan yang pertama tentang Kristus kepada masyarakat untuk sejak kebangkitannya. Hubungan antara ketuhanan dengan kemesiasan itu penting karena memperlihatkan bahwa pada awal jemaat Kristen atau gelar saja dianggap tidak cukup untuk mengabarkan status Yesus. Kata-kata dalam kisah para rasul 2 ayat 36 berarti bahwa sejak kematian dan kebangkitan Yesus, Allah telah mengagungkan Dia yang menyatakan Dia bukan hanya sekedar Mesias tetapi Mesias Tuhan, yaitu Mesias yang dinobatkan, yang dibandingkan dengan Mesias yang menderita. Pada masa Kristen yang mula-mula, pengajaran dan pemberitaan dapat diringkaskan dengan tema pemberitaan Yesus yang adalah Mesias. Rasul-rasul menganggap hal ini sebagai misi mereka. Jelas bahwa pandangan mereka tentang Kristus tidak terbatas pada pengertian ini saja, tetapi pengertian ini merupakan dasar yang serupa dikatakan dalam pengajaran Filipus di Samaria dan dalam kesaksian Paulus yang pertama di Damaskus. Dan yang kedelapan adalah Paulus. Roma pasal 9 ayat 5 merupakan satu-satunya contoh yang memakai gelar Kristus secara khusus dalam arti Mesias. Tetapi bentuk-bentuk seperti Yesus Kristus atau Kristus Yesus atau Tuhan Yesus Kristus yang terdapat dalam seluruh surat Paulus memperlihatkan betapa mendasarnya konsep Kristus itu dalam pemikirannya, lalu tidak meragukan bahwa Yesus adalah Mesias. Menurut kisah para rasul, Paulus segera setelah pertobatannya tidak hanya mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi sungguh-sungguh membuktikannya pada orang-orang Yahudi di Damaskus. Pengenalan akan peran Mesias dalam diri Yesus dengan jelas memainkan peran yang penting dalam pertobatannya. Ia telah memiliki hubungan yang langsung dengan banyak orang Kristen mula-mula dan tentu saja telah mendengar pernyataan yang terus-menerus bahwa Yesus adalah Mesias. Dan yang 9 adalah bagian-bagian lain dari Perjanjian Baru. Dalam surat yang ditujukan kepada orang-orang Kristen Ibrani, kita dapat mengharapkan bahwa ada beberapa bagian yang membuktikan bahwa Yesus benar-benar Mesias. Tetapi ternyata kita menemukan penguraian tentang imam besar dan sering kita melihat penggunaan kata Kristus tanpa keterangan sebagai gelar untuk Yesus. Dalam surat pertama Petrus, sebagaimana juga dalam surat-surat Paulus, Kristus telah dipakai hanya sebagai gelar, tetapi Yesus Kristus dipakai begitu sering sehingga memperlihatkan bahwa hal itu cocok dengan pemakaian biasa dari orang Kristen mula-mula. Dapat diperhatikan bahwa dalam surat ini, gelar Kristus digunakan dalam hubungan dengan penderitaan Yesus. Ada juga hubungan yang jelas dengan hamba yang menderita.
Mengingat ayat-ayat ini tak dapat disangkal bahwa Petrus percaya pada Yesus sebagai tokoh Mesias yang dengan sengaja menerima penderitaan. Surat kedua Petrus dan Yudas tidak menambahkan banyak keterangan, tetapi perlu dicatat bahwa gelar mesianis ditemukan pada seluruh bagian dalam bentuk Yesus Kristus. Hampir tiap kali dikaitkan dengan Tuhan, ternyata hanya satu kali Yesus pernah disebut tanpa gelar Kristus. Peran kemesiasan tentu saja tidak pernah dipersoalkan, walaupun gelarnya telah menjadi gelar yang formal saja. Dalam kitab Wahyu, gelar Yesus Kristus hanya dipakai sebagai 3 kali. Yesus dihadirkan dengan menggunakan nama-nama lain. Pandangan kemesiasan tidak dimunculkan ke depan, bahkan pada penyempurnaan masa sekarang pun tidak, walaupun tidak diragukan bahwa anak domba yang menang melakukan fungsi dari Mesias yang menang. Yang paling menonjol ialah gagasan mengenai antikristus yang muncul dengan beberapa nama dan mewakili seluruh roh dan kuasa jahat yang di belakang di dunia, yang bekerja di dunia. Permusuhan antara anak domba dan iblis ialah permusuhan antara Mesias dan anti-Mesias. Kerajaan Allah diperhadapkan dengan kerajaan palsu si jahat. Kemesiasan dalam kitab Wahyu mencapai puncaknya pada waktu pembangunan Yerusalem baru. Yang ke-11 adalah penting gelar Mesias. Mengenai pemakaian gelar Mesias pada Yesus, kita telah melihat bahwa jemaat PB percaya sesekali bahwa Yesus menggenapi pengharapan yang lama akan kedatangan seorang penyelamat. Namun, walaupun ia menggenapinya, Yesus sangat mengubah pengertian konsep penyelamat itu. Dalam pengharapan pada waktu itu, Mesias sering dianggap sebagai seorang tokoh politik, tetapi tidak demikian dengan pengertian orang Kristen mula-mula tentang Yesus. Oleh karena pengharapan populer itu, maka Yesus sendiri tidak memakai gelar Mesias. Namun pengenalan orang-orang Kristen akan Dia sebagai Mesias dan latar belakang gelar itu di antara orang Yahudi bersama-sama berdasar pada kepercayaan bahwa Mesias adalah wakil Allah dan melalui Dialah Allah akan hadir dalam dunia untuk keselamatan umatnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.